ada di dusun bawah maupun yang ada di rumah, sahabat Facebook yang diberkati Tuhan yang luar biasa, jangan kita terfokus kepada apa yang Allah perbuat. Karena itu akan menghambat perjalanan kita hingga kita tidak sampai ke tujuan. Itu akan membuat iman kita menjadi lemah. Contoh yang kedua dalam firman Allah dicatat di sini, ini kebanyakan terjadi kepada istri-istri. Haleluya. Ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Yang kedua terjadi kepada istri siapa? Ayub. Yeah. Istri Ayub. Pada saat Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub dan keluarganya, semua habis. Anaknya habis, kekayaannya habis, tinggal Ayub dan istrinya. Ayub sudah kena sakit. Istrinya berkata kepada Ayub apa? Coba Bu Rene baca. Ayub pasal 2 ayat 9. Apa yang dikatakan istri Ayub kepada Ayub? Ini dua contoh orang yang lemah iman dalam mengiring dan melayani Tuhan karena hanya terfokus kepada apa yang Allah perbuat. Dia tidak memfokus kepada apa yang Allah janjikan melalui setiap persoalan masalah yang terjadi. Ayub pasalnya yang kedua ayat 9. Maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Terima kasih. Dan matilah. Mari kutuk Allahmu dan matilah. Ini perkataan seorang istri yang sudah lemah imannya. Hati-hati istri-istri saudara saya. Ya. Ibu-ibu yang ada di rumah, jemaat yang ada di sini, ya. Ibu-ibu yang ada di luar, halo. Hati-hati dengan perkataan seorang istri. Perkataan seorang ibu. Ya. Apalagi seorang ibu yang sudah lemah imannya, bahaya. Sudah lemah imannya, mulai goyah imannya. Hati-hati dengan perkataan yang keluar. Ya. Karena istri adalah peranan penting dalam sebuah rumah tangga. Dengan baik ibu-ibu yang ada di rumah dan yang ada di tempat istri adalah peranan penting dalam rumah tangga. Sehebatnya suami bisa bekerja, suami bisa diberkati, itu ada di tangan istri. Haleluya. Ojo seperti istri Lot dan istri Ayub. Anak-anak Tuhan adalah wanita-wanita sang calon mempelai Kristus. Kita adalah wanita-wanita gereja di akhir zaman ini. Jangan memiliki iman seperti istri Lot dan Ayub, yang mau menerima enaknya saja, ya. Yang hanya terfokus kepada materi, terfokus kepada sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Dia tidak melihat bahwa apa yang Allah izinkan terjadi itu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dia tidak pernah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada rencana Tuhan. Ini menggagas sekali. Ya. Milikilah iman yang terfokus kepada Allah, bukan kepada mujizat yang Allah kerjakan, bukan kepada berkat yang Allah berikan, bukan kepada segala sesuatu yang ada di mata kita. Bukan. Karena kalau kita terfokus kepada hal itu, maka kita akan jadi seperti istri Lot dan istri Ayub. Istri Lot tidak ngomong apa-apa, hanya eling dan menoleh ke belakang. Tuh. Le istri Ayub, cek nemen ngomongnya istri Ayub. Ya. Ini orang yang sudah tidak punya pengharapan hidup. Bukan lagi imannya goyah, tapi sudah tidak punya pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang
ke-21 tadi berkata, marilah kita mengarahkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Haleluya. Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, sudah goyah, ngomongnya sudah, orang Jawa bilang apa? Nggak karu-karuan, ngelantur, ngelambiar, ya. Saenake, apa keluar dari mulutnya. Kayak istri Allah. Masih bertahankah engkau dengan kesalehanmu? Kutuklah Allahmu lalu mati. Emangnya kematian nafas ini ada di tangannya Ayub dewe ya. Pikir mari ngutuk Allah terus mati. Enggak kira ya. Pada saat itu kalau Ayub dengar omongan istrinya, waduh tambah parah hidupnya Ayub. Enggak akan dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat ya. Tapi Ayub luar biasa, suami yang luar biasa. Enggak ada suami takut istri ya. Ada di sini suami takut istri, yang manut apa cari istrinya? Haleluya. Yang di rumah halo. Tapi puji Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang punya prinsip di dalam Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang diberkati punya prinsip di dalam Tuhan. Kalau ada istrimu yang sudah mulai menyimpang, doakan dia, tumpangi tangan malam-malam dulu. Haleluya. Peluk dan doakan istrimu. Istri-istri mulai hilang pengharapan, duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Itu kesempatan yang dapat memberikan engkau menjadi orang yang kuat. Pulih kembali. Jangan sampai karena hilang pengharapan kita, goyah iman kita, kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Tidak hanya tertinggal, terhenti di tengah jalan, bahkan tidak sampai kepada tujuan. Pada hari Kamis kemarin saya katakan, kita ingat kenapa kita tidak boleh goyah, karena alasan yang ke-6 itu ada kehidupan di balik kematian. Ada kehidupan di akhirnya nanti. Jadi jangan kita goyah, jangan kita lemah, jangan kita seperti istri Lot dan Ayub. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Pagi hari ini, hanya ini yang dapat saya berikan bagi saudara. 2 hal. Saya rindu kita mau membuka mata hati kita. Benar-benar seperti ayat 21 katakan, kita sudah mengerti, kita percaya bahwa oleh Yesus yang kita percaya kepada Allah telah membangkitkan dia dan akan memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara dan saya. Mari hari ini, supaya iman kita tidak goyah, saya tidak goyah, saya tetap kuat dan kuat di dalam Tuhan. Mari arahkanlah iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Haleluya. Arahkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Kalau tertuju kepada apa yang Allah kerjakan, akan seperti bangsa Israel. Yang mereka lihat hanya mujizat dan mujizat dan mujizat. Separuh bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Saudara dan saya masih ada kesempatan ke depan. Kesempatan kita masih terbuka. Sekali lagi saya mau katakan, pintu kemurahan Allah berikan kepada saudara dan saya masih terbuka. Tapi sudah tidak terbuka seperti dulu lagi, terbuka lebar-lebar. Seperti lagu Pantekosta tempat dulu. Pintu jalan surga terbuka lebar, dipanggilnya hai masuklah. Lihat dulu saya terbuka lebar bagi saya dan saudara. Saya kira terbuka tapi nggak lebar-lebar lagi. Karena apa? Allah tidak lama lagi datang. Jangan marah. Kemurahan Allah masih terbuka bagi saudara dan saya, tetapi sudah tidak lebar-lebar lagi. Karena apa? Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Dia mau mendapati saya dan saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, seberapapun yang hadir, yang ada di rumah di mana engkau berada saat ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang goyah, karena memiliki iman pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada apa yang Allah perbuat di hadapan kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang menyakitkan hati kita dalam hidup ini, kita ingat bahwa Allah punya rencana
untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau saat ini kita sedang didera dengan sakit penyakit, kita berkata terima kasih Tuhan, lewat sakit penyakit aku melihat kuasa Tuhan hidup. Ya. 2 hari ini di pastori Bapak Gembala dan Raymond flu batuk nemen. Yang satu flu tulang, yang satu greges. Ya. Tadi saya katakan sama Raymond tadi, bangun, ibadah selalu utama, dan di ibadah ada kuasa mujizat, sakit dilalukan. Datang ibadah. Ya. Kalau saudara yang di rumah dalam keadaan sakit, saya berkata terima kasih Tuhan, lewat sakit ini aku melihat mujizat Tuhan. Tapi bukan tertuju kepada mujizat, mujizat dan mujizat, berkat, berkat dan berkat. Tapi kita melihat apa yang tidak pernah kelihatan di mata kita. Kita akan melihat sesuatu yang Allah kerjakan jauh dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, jangan lemah hari ini. Amin. Katakan lagi kepada diri kita. 3 minggu berturut-turut, Tuhan mau kita mengatakan dalam diri kita, saya, Nita, Suryano, Hadi, Rini, Sulis, Rurung, Lisa, Esther tidak goyah. Amin. Saya tidak goyah. Karena iman pengharapan saya tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada berkat, bukan kepada mujizat, bukan kepada yang sia-sia. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita tunduk kepada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.